Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yumelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun konsep dasar dari uji one way ANOVA yaitu istilah lain dari uji one way ANOVA adalah analysis of variance atau uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Adapun persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Selanjutnya, contoh kasus uji one way ANOVA, yaitu seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Dan yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Selanjutnya, langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Dan yang ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Adapun dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini, yang pertama, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, kita masuk ke SPSS, klik variable view. Yang pertama yaitu diberi keterangan X, yang kedua diberi keterangan Y. Dengan label X yaitu merek, dan label Y yaitu penjualan. Adapun values dari variabel X-nya yaitu yang pertama 1 dengan label Samsung, yang kedua dengan label Oppo, yang ketiga dengan label Vivo, dan yang keempat dengan label Lenovo. Lalu klik OK. Setelah itu dengan kolom desimalnya yaitu 0. Selanjutnya, copy data yang sebelumnya ada di Excel yang berada pada sheet 2, yaitu pada kolom merek dan juga penjualan. Setelah di-copy, kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya dan di bagian data view. Nah, selanjutnya langsung kita analisis. Yang pertama klik analyze, kemudian description statistik, dan pilih yang explore. Kemudian dependent list-nya yaitu penjualan. Sedangkan yang faktor list-nya adalah merek. Kemudian klik plots, centang yang bagian normality plots and plot with test. Klik continue. Selanjutnya klik OK. Nah, dapat kita lihat ini adalah hasil output dari uji normalitas yang kita lakukan tadi.
Selanjutnya, kembali kita masuk ke SPSS tadi dengan untuk melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Compares Mean, pilih yang one way ANOVA. Lalu dependent list-nya yaitu penjualan, sedangkan merek masuk ke faktor. Lalu pilih post hoc-nya, centang yang 2K, kemudian klik continue, lalu klik option, centang yang homogeneity dan juga descriptive. Klik continue, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji homogenitas dan ANOVA. Selanjutnya, interpretasi output uji one way ANOVA. Yang pertama, melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. Yang kedua, rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00. Yang keempat, rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Dengan begitu, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung yakni sebesar 45,30. Selanjutnya, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,074 karena nilai signifikansi 0,074 besar dari 0,075. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, menguji apakah keempat sampel memiliki rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yang pertama, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Berdasarkan output ANOVA tersebut, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,009, yang mana kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya, mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama atau tes post hoc. Pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka 4200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Samsung sebesar 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo sebesar 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara min 3,0,6 atau lower bound sampai dengan 11,46 atau upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek tersebut, maka harus dilihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikan sebesar 0,415 yang mana besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output 2K HSD. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo, artinya rata-rata penjualan ketiga merek tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, pada subset yang kedua terdapat penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung.
Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Selanjutnya, pembuatan kesimpulan dalam uji One Way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan begitu, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan juga Lenovo. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.